Selamat siang teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Saat ini Ya. kita sudah bergabung dengan Bu Haida Adilinge dari Ratu Kopi Gayo. Nah, beliau ini tokoh inspiratif perkebunan yang 4 bulan yang lalu meraih penghargaan Gamal Institute yang bergerak di kopi Nusantara, termasuk tentu Kopi Gayo yang dari daerah Adilinge. Assalamualaikum Bu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yus. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Bu Adi sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa semua sehat-sehat saja. alhamdulillah. Ini sepertinya lagi di luar nih ya. Lagi ngasih pelatihan. Eh, bukan, ini kebetulan di daerah BSD, di Komplek Madrid 2, Komplek Perkantoran Madrid 2. Di sini ada salah satu tempat yang baru kita buka untuk Cafe Nusantara, termasuk Kopi Gayo di dalamnya. Nah, saya dengan kata lain ya sebagai konsultan lah, konsultan kafe untuk membuat gerai-gerai, kedai banting setir istilah katanya ya. Zaman sekarang ini kayaknya orang-orang lagi matanya itu lebih ke dunia kopi gitu. Jadi kita bantu mereka mulai dari setup kafenya sampai bin-bin atau kopi-kopi yang akan kita rekomendasikan yang dijual di kafe tersebut. Itu Ini Bang. kopi Nusantara ya, nggak sebatas kopi Gayo ya. Ya, ya kopi Nusantara, tapi untuk best sellernya itu adalah kopi Gayo. Jadi kita recommended banget untuk tempatnya di sini nyaman, ya kan, untuk bisa duduk ngopi sambil sharing. Jadi tempat ini bukan hanya untuk kafe, tapi di sini adalah tempat untuk mengedukasi anak-anak muda tidak mungkin melanjutkan sekolah. Jadi mereka-mereka itu kita entertain di sini, kita bina mereka menjadi barista gitu. Nah, di sini juga kita selanjutnya, di sini juga kita membicarakan tentang kopi. Bagaimana kopi ini bisa go internasional. Jadi kita ada ekspor impornya juga di sini gitu. Jadi untuk teman-teman dari seluruh daerah kopi Nusantara bisa bergabung sama kami mulai dari Gayo sampai Wamena. Kita yuk sama-sama kembangkan kopi kita supaya kopi kita ini bisa siap produknya go internasional. Gitu Bang. Wah, hebat ya, keren ya. Berarti Insya yang Allah Bang, mohon disasar doa. lebih anak muda ya. Untuk entertainnya, untuk dunia kopinya kita lebih memfokuskan ke anak muda ya kan? Karena apa? Milenial dan generasi Karena Z kita ya. ingin anak-anak muda Indonesia ini memiliki skill di dunia kopi, ya di dunia kopi ini. Karena banyak anak-anak muda sekarang ini mungkin pandemi begini kuliah tidak bisa dilanjutkan karena mungkin ya kita tahu sendirilah orang tua kita banyak yang putus pekerjaan ya kan. Diajak yuk sini sama kami gitu. Nanti kita akan salurkan mereka masuk ke kafe-kafe yang lain, teman-teman kita yang butuhkan, ataupun banyak perusahaan yang akan ke dunia perkopian. Gitu Bang. Baik. Ngomong-ngomong yang di BSD ini sudah gerai keberapa? Ini ada gerai, kalau untuk di Tangerang baru buka yang satu ini Bang. Saya baru masuk ke arah Tangerang. Sebelumnya Tangerang Kota ya. saya di Jakarta. Kalau di Jakarta kita sudah Oke. ada ambil ya Tangerang Kota Bang, Tangerang Selatan ya, termasuk Ya, Tangerang BSD. Selatan. Nah di Tangerang saya baru masuk ke daerah Tangerang nih Bang. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga kemarin saya telepon juga arah Bekasi ada yang minta lagi gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan semakin banyak orang Alhamdulillah. mengenal kopi, semakin banyak juga ada kafe-kafe yang lahir gitu. Dengan secara tidak Amin, langsung amin. petani-petani kopi di daerah itu kopinya kan bisa kita tarik ke Jakarta. Ya, dengan pasar yang lebih luas tentunya ya. Tentu dampaknya ke petani langsung, ke peningkatan Ya, ekonomi, penambahan penghasilan iya keluarga. betul.
Ya, baik, Ya, Bu betul Ardin, sekali Bang. mudah-mudahan Jadi lancar kita ini untuk bergerak. Ya. pengkonsultanan kopinya dengan penambahan gerai terus ya. Nah, ngomong-ngomong, Bu Ya. Ade ini kapan mulai terjun berbisnis kopi? Nah, bisa diceritakan nggak sejarahnya seperti apa, motivasinya bagaimana? Ya, ceritakannya. Sebenarnya ada motivasinya untuk masuk ke dunia kopi ini setelah pulang ke Takengon Aceh Tengah ya. Tahun 2016 gitu. Jadi saya masuk menduduki Jakarta ini selesai SMA tahun 95. Nah, 95 Januari saya sudah di Jakarta. Setelah itu kita tetap ya sama seperti teman-teman yang lain bekerja di Jakarta mencari rezeki gitu. Tapi bukan di dunia kopi gitu. Nah, setelah 2016 saya pulang ke Takengon, saya berjalan ke beberapa penggiat kopi di Takengon, termasuk prosesor kopi di Takengon gitu. Setelah saya temukan kebanyakan tuh bukan putra putri Gayo gitu. Disitulah hati saya ini tertarik gitu. Aku ini putri Gayo gitu. Kok aku nggak bisa jual kopi 1 kilo aja gitu. Sementara hasil kopi kita di Takengon dari kebun kita gitu, kita jual begitu saja sama orang lain. Bahkan nilai jualnya itu sangat rendah gitu. Setelah saya pikir-pikir, kan bubuk kopi yang kita beli di salah satu brand kopi yang ada di Gayo gitu. Nah setelah saya bandingkan, kita punya produksi kopi di kebun, kalau kita olah, kita jual, ataupun kita beli, salah satunya itu daya tariknya gitu. Masa sih saya seorang putri Gayo nggak bisa jual kopi 1 kilo aja gitu. Sementara orang lain yang begitu banyak gitu, bahkan mereka itu membeli kopi gitu kan, membuat Hmm. kopi. Bukan hanya orang Gayo, bahkan orang dari daerah manapun gitu. Mereka itu menjual kopi sedemikian rupa sampai memiliki pabrik gitu. Nah, dulu saya punya cita-cita begitu. Saya harus bisa memiliki brand kopi sendiri. Gitu. Saya harus bisa menjual kopi Gayo sendiri. Nah, mulai dari situlah saya belajar. Saya belajar kembali, Bang. Hmm. Walaupun orang tua saya itu adalah petani Walaupun kopi, anak petani nah kopi saya ya. belajar dari beliau bagaimana cara memetik kopi yang baik. Ya, bagaimana cara memetik kopi yang baik, bagaimana cara memilih kopi yang baik, bagaimana menyuci kopi yang baik. Semua sudah saya alami dulu waktu saya masih tinggal di Takengon. Tapi saya kembali belajar. Saya belajar kembali di Takengon di beberapa produksi gitu. Sama teman-teman. Kebetulan saya itu sangat didukung oleh salah satu prosesor kopi di Takengon itu di Batu Lintang. Musara ya, Musara di Kampung Musara letaknya gitu. Hmm. Namanya Pak Hendra. Nah, Pak Hendra inilah yang selalu memberi saya motivasi. Saya setiap hari bertanya sama dia, dia memberi jawaban. Ini bagaimana gitu. Nah, apakah ada perubahan dari zaman dulu sama sekarang? Beliau mengatakan tidak. Nah, akhirnya selesai saya belajar di Takengon, bahkan saya belajar cupping kopi juga sama Bang Aryadi, terus Bang siapa lagi namanya lupa. Nah, 2 orang itu yang saya belajar cupping kopi di Takengon gitu. Nah, setelah itu saya belum puas lagi. Di Jakarta saya kembali mengikuti kelas-kelas lagi. Jadi kelas barista saya ikutin bagaimana cara mengolah kopi yang baik, bagaimana cara membuat kopi yang baik, beberapa kelas. Bahkan saya mengikuti kelasnya Pemprov DKI. Pemprov DKI Hmm. 2016, akhir 2016 itu mengadakan kelas untuk penggiat kopi, Bang. Saya juga nggak tahu kenapa Pemprov DKI mengadakan itu. Saya ikutin. Saya ikutin belum juga selesai sampai di situ. Akhirnya saya ikut lagi kelas di Jember. Bagaimana sih perbedaan kopi di tempat lain sama di Gayo kita sendiri gitu. Nah, ternyata semakin tingginya ilmu orang, semakin berubahnya zaman gitu. Kita itu harus mengikuti kemauan zaman gitu. Hmm. Tidak harus monoton seperti dahulu gitu. Dahulu kan kita monoton ya, monoton Hmm. diproduksi semi-wash aja atau full wash aja. Nah, sekarang kan terus berkembang, ada honey, ada natural, ada wine gitu kan. Nah, itu Hmm. yang harus saya pelajari terus, Bang. Sampai Hmm.
suatu saat saya ini betul-betul memiliki brand sendiri. Alhamdulillah memiliki brand sendiri dan ikut pameran, dan saya didukung oleh Pemprov DKI juga dengan Pak Anies Baswedan, dan saya menjadi orang kepercayaan juga di Provinsi Bengkulu untuk mengelola kopi gitu. Ya alhamdulillah itu semuanya pelajaran, ilmu buat saya, pengetahuan Bang. Karena kita di Gayo itu, kenapa saya mau gitu untuk di Takengon itu hanya mengolah kopi Gayo-nya Arabica, Robusta jarang. Bahkan kita jarang, soalnya 10% lah kopi Robustanya. Nah, jadi dengan kata lain saya ini harus terjun langsung ke petani kopi Bengkulu. Gitu. Akhirnya saya bekerja sama Provinsi Bengkulu, saya mengedukasi di sana, bahkan saya belajar sama orang di sana. Kita berbagi ilmu, Bang, berbagi pengetahuan di sana. Bukan hanya saya yang dapat memberikan ilmu kepada mereka, tapi saya juga dapat ilmu mereka. Bagaimana cara bercocok tanam kopi Robusta. Nah, intinya saya di sana dapat ilmu saya juga alhamdulillah mungkin bisa diterapkan di sana untuk processingnya dan untuk cara petik kopinya, gitu Bang. Ceritanya kopi ini terus bergulir. Akhirnya saya juga diminta oleh Kadin Pangandaran untuk bisa bergabung sama mereka, gitu Bang. Jadi akhirnya saya membina petani-petani kopi yang ada di Pangandaran. Terus saya diminta juga oleh Dinas Pertanian Malang untuk bagaimana caranya memproduksi kopi yang baik untuk di daerah Malang, di Desa Taji. Akhirnya saya kembali turun ke lapangan, ke kebun, membina mereka bagaimana memproses kopi yang baik gitu. Seiring dengan pengetahuan yang saya dapat dari orang tua kita di kampung, terus saya belajar lagi di PK Jember, saya belajar lagi dengan teman-teman yang lain bagaimana mengetahui kopi yang baik, bagaimana mengetahui kopi Robusta Arabica dan Robusta. Itu sih Bang intinya. Berarti ini udah banyak sekali keterlibatannya ya, DKI, kemudian Pangandaran, Jember, Bengkulu. Nah, sementara untuk konsultan KP-nya juga dengan menyasar anak-anak muda di Jabodetabek. Nah, di luar Jabodetabek juga terlibat ya? Alhamdulillah ini di Tangerang saya akan mengadakan juga awal Maret, Bang. Awal Maret kita mengadakan kelas barista juga di sini di bulan awal-awal mungkin ya, Bang. Nah, alhamdulillah juga selama saya masuk ke Tangerang ini, saya sudah didukung oleh Kadin Tangerang. Alhamdulillah kemarin waktu soft launching di sini, mereka saya undang, mereka bilang, udah Bu, mudah-mudahan kami Kadin Tangerang nanti bisa mendukung Ibu di sini gitu. Alhamdulillah sekali saya bisa diterima di daerah Tangerang ini, Bang. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi untuk Tangerang Raya, Tangsel yang sudah masuk ya? Ya, Tangerang Bang, Tangerang Selatan, ya. Insya Allah ini juga kemarin dari ada salah satu dari Bapeti, kepala Bapeti itu meminta saya untuk menjadi konsultan di daerah Bekasi. Ya. Luar biasa ya kiprahnya. Jadi dalam proses berbisnis kopi tadi itu jatuh bangunnya seperti apa, Bu Adi? Jatuh bangunnya itu sebenarnya gini, di dunia kopi ini kita nggak terlalu jatuh banget Bang. Gitu. Oh gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kopi ini adalah komoditi yang tidak banyak merugikan. Gitu. Jadi walaupun kita sudah pernah merasa merugi, jadi ada suatu dulu ya pernah merasakan hal yang aduh Tuhan udah buat produksi kopi banyak banget, akhirnya nggak jadi ikutan event itu Bang. Waktu Asian Games. Oh ya sempat ya. Itu Asian Games sebenarnya kita udah perfect banget untuk ya sudah perfect banget persiapannya, kita udah produksi kopi, udah tempatnya udah oke gitu Bang. Nah, akhirnya ternyata EO-nya itu saya kurang jelas juga persetujuan sama Pemprov DKI-nya nggak disetujuin apa gimana. Akhirnya kita gagal, Bang. Waduh, gimana nih produksi sudah terlalu banyak gitu ya. Sementara produksi kita itu adalah bubuk. Waktu itu kan karena
pembeli itu kalau event kan kebanyakan bubuk ya Bang. Kita udah siapkan bubuk gitu. Tapi memang ternyata karena niat baik ya, Allah itu masih memberikan jawaban lagi. Tidak lama kemudian, seminggu kemudian kita diberi kesempatan yang tidak jadi ikut pameran di Asian Games, kita ikut pameran di dalam JCC gratis tanpa dipungut biaya. Ya alhamdulillah lagi itu kopi yang kita buat untuk Asian Games itu ludes karena kita bisa kasih diskon karena kan saat kita pameran di JCC itu kita nggak bayar gitu, gratis. Alhamdulillah sekali. Nah, jatuh bangunnya sih di situ aja sih Bang. Kita itu kalau untuk jualan kopi Gayo sebelum pandemi itu sih masih boleh dikatakan enjoy saja, berjalan seperti air gitu Bang. Semakin mau kita bekerja, semakin mau kita promosi kopi, semakin mau kita cuap-cuap, semakin mau kita menerangkan sama orang lain, maka banyak membelinya gitu. Yang jelas kita tidak boleh menurunkan mutu yang pernah kita jual, itu saja. Nah, itu yang akan itu orang ingat ya? Gitu. Bahkan saya itu banyak, itu kunci sukses daripada di dunia kopi. Kopi yang pernah kita jual itu jangan pernah kita turunkan sedikit pun standarisasinya. Kalau specialty ya kita jual specialty. Tapi kalau kita premium ya kita bilang premium. Nah itu saja Bang. Itu akan langganan itu terus berlanjut. Saya selama pandemi ini mungkin bisa dibilang ya mungkin turunnya hanya 20% ya dari pembelian customer gitu. Karena apa? Karena itu saya itu lebih ke menarik customer yang dulu. Jadi saya itu email mereka ataupun telepon mereka, WhatsApp mereka gitu. Ya paling sering ya capek sedikit nggak masalah gitu. Tapi kita jalin silaturahmi itu terus dan terus menerus sehingga mereka ingat, oh iya Bu, saya itu udah kehilangan nomor kontak Ibu Bu, untung aja Ibu WA Bu. Nah itu salah satunya. Nah terus yang kedua adalah brand. Di brand kita itu jangan segan-segan ditaruh sejenis nomor telepon ataupun media massa kita apa, IG atau Facebook atau apa aja gitu. Nah, orang akan mencari kita di situ gitu loh. Dan kalau bisa, brand itu jangan terlalu sulit namanya, yang selalu diingat sama orang gitu loh. Mudah diingat ya. Kalau diingat, oh dulu ini kayaknya. Nah, mereka akan mencari di media sosial gitu kan. Setelah itu banyak Bang. Kenapa saya cerita ini gitu loh? Karena banyak mereka itu mencari saya lagi di dunia itu gitu, di teknologi sekarang ini gitu. Jadi mereka ingatnya, oh ya udah namanya Ratu Kopi Gayo, mereka cari. Akhirnya mereka inbox ataupun langsung titip pesan, Bu, bagi nomor WA-nya dong Bu, saya kehilangan nomor gitu. Nah itu yang penting Bang, edukasi kita, promosi kita itu jangan sampai pernah berhenti, itu aja. Iya. Berarti yang utama tadi menjaga kualitas, supaya pembelinya puas dan kepercayaannya juga terjaga, komunikasinya tetap dijaga juga, tidak close kontak, di samping promosi terus-menerus pastinya ya. Itu yang saya simpulkan dari kesuksesan Ratu Kopi Gayo. Nah, dalam menghadapi pandemi ini juga tadi disebutkan penurunannya itu dalam kondisi sebelum pandemi itu cuma 20%. Ini kan luar biasa karena memang kualitas dan kepercayaan tadi dijaga betul. Nah, ya dengan kerja keras terus Bang, kita terus menawarkan lagi kepada orang lain. Nah, saya seperti ini nih saat ini ya Bang. Jadi saya itu mungkin di pembeli kafe-kafe yang sudah menjadi langganan kan berkurang nih sekitar 20%. Mungkin biasanya mereka pesan 1/3 hari itu 10 kilo. Nah, mungkin berkurang kan menjadi 8 kilo. Nah, apa giat saya untuk supaya kopi ini tetap sama terjual sebelum pandemi, yaitu sama seperti yang ada lakukan sekarang ini gitu, yaitu salah satunya membina anak-anak menjadi barista. Dari omongan mereka itu akan menjalar ke tempat yang lain. Oh, di sana ada penjual kopi asli loh. Nah, terus membuka kedai-kedai kopi lagi, kerjasama dengan orang-orang atau teman-teman yang ingin membuka kafe. Secara otomatis kopi saya yang diambil, nggak mungkin kopi Gayo orang lain. Gitu. Secara otomatis pasti kopi saya. Kenapa? Karena saya menjadi konsultan di situ. Persyaratan saya menjadi konsultannya adalah Anda bisa ambil kopi saya, produk kopi saya. Baru saya mau kerjasama. Itu. Jadi di situ saya istilah katanya itu mungkin banting setirnya di situ Bang. Jadi saya membanting setir. Oke, saya capek sedikit untuk mengedukasi orang lain, tapi kopi saya tertarik.
gitu. Ya. Itu Bang, Jadi yang apa? ya berbagi, memberi kemudahan, membantu, akhirnya juga berbuah kemudahan juga Nah, buat itu Bu yang saya Ade dan ambil. Ratu Kopi Gayo ya. Nah, Ya, betul. tentu hikmahnya di situ. Kalau boleh tahu, Ya. tadi sebelum pandemi, kalau sebulan itu berapa ton? Berapa ton kira-kira sebulan itu? eh Kalau untuk produk sendiri itu sekitar 300 sampai 500 kilo Bang ya. Itu produk Hmm. sendiri yang dijual berupa produk. Hmm, hmm, Tidak hmm. termasuk green bean. Tapi Hmm. kalau termasuk green bean itu bisa 2 sampai 3 tonan lah. Termasuk Arabica dan Robusta Ya, ya itu per bulan. Nah, per jadi bulan. kalau pandemi menurun 20%-nya. Tapi 80% ini Ya, hebat loh. Bisa bertahan, bahkan penurunannya tidak terlalu jauh, drastis, bisa seperti itu, ini kan luar biasa. Ya karena itu tadi kuncinya ya. ya benar Bang. Karena mungkin pengurangan dari yang kemarin gitu, dari teman-teman kafe yang kemarin. Tapi ada tuh lebih mencari lagi bagaimana nih pengurangan ini bisa bergantikan dengan customer-customer baru gitu. Ya, ya, ya. Nah, Ja- caranya begitu. Selain mengedukasi anak-anak barista ini, saya juga banyak mengedukasi di teman-teman BUMN, kementerian gitu. Nah, terus mungkin asosiasi ya Bang ya. Hmm, Kebetulan adik kan masuk ke salah satu asosiasi juga. Nah, di asosiasi ini banyak teman-teman itu, duh saya ini mau pensiun gitu. Bisnis apa ya yang cocok? Nah, disitulah adik masuk gitu, ya, ya, menjadi moderatornya mereka supaya mereka membuka kopi. ya, ya. Kenapa? Di situ ada ceritakan ke mereka bahwa kopi itu adalah bisnis yang semasih ada manusia di dunia ini pasti ada yang ngopi. Hmm. Gitu. Jadi bisnis kopi ini adalah bisnis yang kerugiannya itu tidak terlalu banyak. Dan Karena nggak apa? pernah Tidak matinya ya. basi. Iya, itu yang saya masukin. Jadi mereka itu tertariknya di situ, Bang. Oh iya ya Ya. gitu. Nah, Dan eh dari informasi yang saya dapat, Bu Adi kan aktif juga di kementerian lembaga terkait ya betul Bang. Kemenlu dengan para duta besar kita di luar negeri, Kementerian Perdagangan, termasuk Kementerian Pertanian. Nah, bisa diceritakan keterlibatan di kementerian itu seperti apa dan bagaimana? Ya, baik Bang. Jadi kalau terkaitan dengan kementerian, karena itu kan binaan dari Kementan juga. Hmm, Ratu Kopika itu adalah binaan mereka, Bang. Jadi alhamdulillah kita tuh masih dipercaya sama Kementan. Satu kali dua kali juga kita mengisi acara sebagai narasumber di dunia kopi dan komoditi lainnya. Contohnya seperti misalnya kopi itu bisa disandingkan dengan komoditi apa gitu. Nah, disitulah kita akan memberikan pengarahan kepada teman-teman yang komoditi seperti coklat, terus komoditi apa lagi, gula aren gitu. Itu yang bisa dijoinkan masuk ke dunia kopi gitu. Maka hmm, kerjasama itu akan terjalin gitu. Jangan bukan hanya di dunia kopi saja. Dunia kopi ini bisa dijalin silaturahminya dengan coklat dan gula aren gitu. hmm, Dan termasuk gula putih gitu. Nah, kalau di Kementan itu kita masih mencakup di dunia kopi ya Bang ya. hmm, hmm. Seperti mungkin saya itu membina petani yang mungkin masuk listnya Kementan gitu Pak. Ya, jadi saya terkadang saya yang justru lapor sama Kementan gitu. Pak, saya Hmm. lagi membina kopi di sini. Oh ya Bu Ade, bahkan apa nih kekurangan mereka di sana gitu. Karena saya banyak juga membina petani kopi itu secara mandiri, Ya, tidak ya. melalui satu instansi atau organisasi. Karena apa? Saya itu kan mungkin jiwanya traveling ya Bang. Hmm. Akhirnya ketika saya traveling ke satu daerah, saya harus nanya di situ ada kopi nggak gitu. Ada. Nah, setelah sampai di sana saya cari, saya temuin di mana petani kopinya, kita tukar pikiran gitu. Bagaimana sih di sini? Nah, akhirnya dengan tukar pikiran ini banyak yang diceritakan. Ada kopi, ada cerita kan gitu Bang ya. Ya, ya, ya. Semakin jauh kita belajar gitu, semakin jauh kita mengorek dari dia, semakin dapat ilmu kita. Dan Ya, begitu juga betul. sebaliknya. Betul, betul, betul. Prinsip saya begini Bang, ketika satu ilmu kita berikan kepada mereka, Hmm. maka ilmu itu tidak akan pernah habis ibadahnya, gitu Bang. Iya, iya. Itu saja. Jadi seperti Kalau hubungan sama seperti saya simpulkan tadi,
ketika yang kita tanam kemudahan, kemudahan juga akan berbalik ke kita. Nah, salah Iya, satunya betul berupa sekali. ilmu. Nah, Iya, jadi betul Pak. ini kan luar biasa. Artinya kiprahnya itu di tingkat kementerian, kemudian pemerintah provinsi yang ada di Indonesia, juga kota, kabupaten, dan secara langsung membina petani, termasuk anak-anak mudanya melalui barista dan kegiatan perkapian begitu ya. Nah, Ya, ini betul Bang. apa faktor ini yang mendorong kemudian Bu Ade dapat penghargaan Gamal Award 4 bulan yang lalu. Dan ini bisa diceritakan nggak? Kenapa sampai dapat penghargaan ini Dapat. yang Ah, saya lihat ini luar biasa karena tidak semua orang, apalagi perempuan bisa dapat penghargaan ini. Tokoh inspiratif perkebunan. ya, betul Bang. Ini satu kebanggaan juga buat saya pribadi gitu. Sedih, sedih dan bahagia juga gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan secara ikhlas gitu. Saya tidak pernah ada ingin dinilai orang. Saya nggak Hmm, pernah pengen diketahuin orang gitu. Saya nggak pernah pengen dilihat orang gitu. Yang ya, jelas ya. saya mengerjakan apa yang saya kerjakan ini ikhlas. Ternyata Allah itu berkata lain. Ternyata Hmm, ada nih salah satu dari mungkin universitas ya yang melihat ya kan melihat gimana kinerja saya gitu ya, untuk ya. perkebunan kopi untuk menjadikan anak muda di daerah itu menjadi entrepreneur di dunia kopi gitu. Saya Hmm, itu mungkin mereka itu mendapatkan laporan juga dari semua daerah gitu ya. bahwa karena saya itu pernah ngajar juga di Unpad Pangandaran, Hmm, terus IAIN Bengkulu. ya. Nah, itu kampus-kampus yang selama ini saya masuk di dunia entertainnya dunia kopi. Saya membina mereka itu tidak harus mereka tamat kuliah itu harus sesuai dengan jalur mereka. Hmm, Karena kita tahu saat ini, Bang, mencari pekerjaan sesuai dengan profesi mereka itu mungkin agak-agak sulit gitu. ya, ya. Tapi kalau mereka memiliki skill, tapi memiliki ilmu di dunia perkuliahan, tapi memiliki skill di dunia perkopian, mereka bisa langsung bangkit, bisa langsung Hmm, membangun. Nah, ternyata banyak anak-anak ini yang bangkit secara apa yang saya beritahu gitu, Bang. Jadi mungkin hmm. oleh Gamal Institute ini mereka ke daerah, mereka bilang, Pak, kami sudah pernah diedukasi sama ibu ini gitu. Oh, Saya iya, sudah pernah iya. diedukasi sama Bu Ade gitu. Mereka ini merasa siapa sih Bu Ade ini gitu kan? Iya, Nah, iya. pergi ke suatu tempat, mereka bersama gitu. Oh, ternyata seorang ibu ade ini memberikan ilmu kepada anak-anak tidak harus dibayar gitu, Iya, iya. tapi ikhlas gitu Bang. Jadi Hmm, di situ mungkin mereka melihat gitu. Bahkan banyak petani merasa untuk saat ini pandemi karena nggak bisa ke daerah, setiap hari itu Bu, tolong dong Bu, kita udah mau panen Bu, datang dong ke sini gitu. hmm, Jadi saya bersyukur Bang gitu loh. Saya tuh hmm. masih diberikan rasa keinginan mereka bertemu lagi gitu. Bahkan Bu, kapan Bu kemari? Kapan Bu ke Malang lagi Bu? Kapan Bu kita kelas barista lagi Bu? Gitu. Karena gini Bang, saya punya tujuan ketika saya mengajarkan mereka, saya ingin mereka bisa. Hmm. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum mereka bisa. Itu yang mungkin membangkitkan Gamal Institute ini untuk menilai saya. Gitu. Mungkin juga masukan dari kementerian. Kenapa? Karena saya waktu saat kami dikirim ke Uzbekistan oleh Kementan, kita di sana edukasi kopi. Kita di sana bercerita kopi sama mereka. Itu kapan? Sekaligus itu November 2019, Bang. Ya. November 2019 kita ke Uzbekistan, kita di sana mengedukasi mereka. Kita cerita kopi itu dari mulai akar kopi gitu. Hmm, Jadi mereka itu sampai oh begitukah kopi di Indonesia gitu, sampai sedetil itukah kopi di Indonesia gitu. hmm, hmm. Nah, disitulah mungkin daya tariknya si Gamal Institute ini untuk memberikan award kepada saya dan saya bersyukur saya wanita satu-satunya dari 6 laki-laki semuanya. Yang mendapatkan itu ada 7 orang, Hmm. beda-beda komoditi. Di dunia kopi ada 2, saya dan ada seorang bapak lagi dari Bandung.
Mhm. Nah, sayalah perempuan satu-satunya penerima award itu, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi Iya, 7 penerima Gamal Award ini, 6 laki-laki, cuman Bu Ade satu yang wanita. perempuan ya. Ya, betul, Nah, Bang. dan ini Gamal Award ini untuk kategori tokoh perkebunan inspiratif. Perempuan Ya, satu-satunya. satu-satu. Luar biasa. Perempuan yang mau turun ke tanah, Bang. Iya, iya. Luar biasa itu. Dan Mau mereka kan? juga dalam menilai, dalam memutuskan itu kan tidak sembarangan seperti disampaikan Bu Ade tadi. Jadi Iya, tidak terlepas dari apa yang dilakukan selama ini, kemudian itu yang dari mulut ke mulut, kemudian ada testimoni betul. dari petani, pelaku perkapian, barista, Iya, betul. dengan menyebut nama Bu Ade yang kemudian mereka itu mengecek tentu, menilai, kemudian sampai diputuskan dan dapat Gamal Award ini ya. Iya, betul, Bang. Nah, sekali Nah, sekali lagi untuk luar saat biasa, ini, ya, terima kasih sekali lagi banyak, luar Bang. biasa, tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan itu, apalagi untuk perempuan ya, untuk perempuan. Ya. Ya, gimana Bu Adi? Untuk saat ini, saya lagi membina juga Universitas Simalungun Medan. Oh iya. Jadi anak-anak pertanian di Universitas Simalungun Medan ini kita bina karena sekarang kan melalui Zoom juga ya, Bang ya. Mhm. Saya bersyukur, alhamdulillah anak-anak di sana sebenarnya ada anak gajah putih juga, Bang. Oh, yang dari Cuman Aceh juga ada. ada, Ya, Bang, ada anak gajah putih, cuman kayaknya nggak terlalu apa ya, konsistennya kurang ya, Bang ya. Lebih ke konsistensinya ya. anak-anak Medan. Oh Ya, ya. ini anak-anak Medan ini sekarang sudah memproduksi, Bang. Alhamdulillah mereka Hmm. sudah memproduksi turunan daripada kopi yang saya bina mereka. Salah satunya adalah teh daun kopi, Mhm. terus cemilan dari ceri merah kopi, Ya. terusnya lagi ada teh dari bunga kopi, Mhm. terus teh dari ceri kopi, Kastara namanya. Jadi Ya, ya. mereka itu sudah memiliki turunan daripada kopinya mereka, gitu, Bang. Sekarang mereka sudah menjual, alhamdulillah sudah mulai menjual produk-produk tersebut, gitu. Nah, sebenarnya keinginan saya adalah salah satunya bisa membina anak-anak dinas apa dari Unip Gajah Putih itu ya, Bang ya, di Takengon ada Universitas Gajah Putih ya, Bang ya. Ya, ya. Ya, ingin sekali sebenarnya membina mereka bagaimana mereka bisa bangkit di dunia kopi. Karena apa? Karena secara mata penglihatan kita, secara otomatis di Gayo itu 90% adalah petani kopi gitu. Mhm. Orang tua kita itu petani kopi. Saya itu kepengen gitu. Bagaimana sih mereka itu bisa kayak saya gitu lah. Ya, ya. Nah, bisa membangkitkan lagi di dunia kopi ini gitu loh. Memang secara saya terus terang, Bang. Saya keluar dari Takengon itu dulu gara-gara kopi sebenarnya, Bang. Oh gitu ya. Kayaknya aduh, masa sih saya berkebun lagi gitu. Makanya saya Oh gitu lari ya. ke Jakarta. Tapi balik lagi. Jadi tadinya Tapi pelariannya makanya karena Allah kopi, itu saya pelariannya kembali karena pulang. kopi. Nah, terus ditunjukin balik lagi ke kopi ya. Iya, 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 Ya iya. itulah, Bang. Itu Dan ceritanya, Bang. sekarang ditunjuki, dihidayai dalam tanda kutip untuk berbuat sebagai tanggung jawab moral dan sosial ke kampung halaman untuk menggerakkan adik-adik di sana ya. Ya, betul, Bang. 2020 saya pulang ke Takengon, kita ngadakan dengan teman-teman ya, adik-adik di sana, kita ngadakan lomba P60 waktu itu di Hmm. Galeri Kopi Indonesia. Mhm. Galeri Kopi Indonesia ya, Galeri Kopi Indonesia. Nah, itu antusias sekali, Bang. Iya, iya. Saya mendukung adik-adik di Takengon itu. Ayo deh, ayo buat. Waktu itu kita nggak tahu, Bang ya. Gimana nih, Kak? Kan membuat acara kayak gini kita perlu ada modal. Udah, kita tarik aja dari orang-orang kopi gitu. Dari orang-orang penggiat kopi Takengon gitu kan. Akhirnya Ya. alhamdulillah, Bang, itu terlaksana gitu. Hmm. Nah, waktu itu saya bilang, "Ja, Dek, Kakak pesen tolong kegiatan ini terus dilakukan setiap tahun satu kali gitu." Akhirnya 2020 itu nggak dilakukan itu karena pandemi. Ya, ya, ya. Ya kan? Nah, sebenarnya itu antusias banget, Bang. Kita Ya. waktu itu mengadakan acara itu kita buka di IG. Mhm. Pendaftaran itu hanya untuk orang Gayo, sekeliling Gayo Takengon benar meriah saja. Mhm. Aceh lah gitu. Tapi Mhm. ternyata peminatnya tuh banyak datang dari luar daerah, dari Medan, Bang. Oh gitu. Nah,
Makanya saya Saking bilang itu saking antusiasnya ya. antusiasnya. Ini yang harus kita gerakkan di Takengon. Ya, ya. Sering-sering mengadakan kegiatan. Kenapa? Karena Takengon ini adalah penghasil kopi terbaik, penghasil kopi terbanyak. Nah, dengan cara itu kita menarik turis-turis, dengan cara itu kita menarik orang-orang yang di dunia kopi gitu, Bang. Ya, ya. Jadi salah satunya mungkin ya, kalau keinginan saya ini sebagai putri kopi dari Gayo, Bang. Karena yang saya lihat di Jakarta pelaku-pelaku kopi kita sudah banyak, tapi membawa nama kopi Gayo, tapi yang dijual ternyata bukan kopi Gayo gitu. Nah, itu problem ya. Banyak problem Itu itu. cukup disayangkan ya. Ya, problem itu, Bang. Bagaimana ya caranya kita ini bisa menyelesaikan problem itu gitu. Nah, kenapa? Banyak nih orang mencari, benar Bu, ini kopi Gayo gitu. Jadi saya bilang, saya ini putri Gayo. Kelahiran kopi di Gayo, Takengon Aceh Tengah. Darah saya ini kopi, di dalam darah saya ini kopi semua gitu. Sampai saya tunjukin KTP gitu. Kelahiran saya itu Takengon gitu. Bapak nggak usah khawatir lagi. Saya jual kopi betul-betul original dari Gayo. Ya, ya. Sampai begitu, Bang. Sampai sebegitunya memastikan ya bahwa Gitu. ini yang dijual kopi Gayo, karena banyak yang beredar di lapangan Gayo tapi non Gayo ya. Nah gitu, karena kopi Gayo green bean-nya itu memang udah bagus banget harga kan gitu Bang, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya gitu. Bahkan ya udahlah, orang bisa bilang mungkin ya, saya nggak mau menjelekkan orang juga gitu. Dengan kata lain, ya ini kopi Gayo, padahal itu bukan kopi Gayo gitu. Nah itu problem kita ini. Sehingga makanya Bang, saya kalau di promosi di IG ataupun di Facebook, saya langsung bilang di situ, asli Gayo berdetak. Supaya mereka ini meyakinkan bahwa kita itu betul-betul putri Gayo gitu, bahwa saya sharing upload untuk kopi, terus situasi kopi kebun kita di sana, terus ada danau laut tawarnya, ada pantan terongnya gitu, bahwa itu loh benar-benar, kenapa orang akan melihat gitu loh. Jadi untuk teman-teman penggiat kopi, jangan pernah takut untuk mengirim alam kita yang di Gayo. Kenapa? Mereka ingin memastikan, benar nggak sih kamu orang Gayo? Ya. Nah, jadi selain kita memberikan daerah Gayonya, kita juga harus bisa memberikan teknik, cara bagaimana kopi ini diproses dimulai dari petik sampai menjadi green bean. Itu yang penting. Mengedukasi kopi ini kepada mereka sehingga mereka menjadikan, oh benar nih, berarti benar nih tahu kopi, benar nih dia mengerti kopi dari hulu sampai hilir gitu. Bukan hanya kita ini green bean full wash, karena banyak sekali kita temukan di Jakarta ini. Waktu kita tanya, dia orang Gayo, mengaku jual kopi Gayo, tapi waktu kita tanya, ini di daerah mana? Dia bilang ini dari daerah Toa. Toanya di mana? Nggak tahu. Nah, itu salah satunya, Pak. Kita harus tahu di mana ini kopi ditanam, tumbuhnya di mana. Kalau bisa sekaligus petaninya siapa. Itu yang saya inginkan kemarin dengan Asosiasi Kopi Gayo Indonesia. Saya ingin mengembangkan ini. Saya ingin supaya kopi ini betul-betul memiliki data, Bang. Kita jual kopi itu sesuai dengan data kita. Kelengkapan data itu sangat penting. Seperti manusia, seperti kita, ada KTP. KTP kita itu lengkap. Dan sama dengan kopi juga gitu. Ketika kita menjual data kopi kita itu lengkap, maka insya Allah kopi kita akan dibeli orang. Ya. Ini sekaligus jadi beberapa harapan Bu Adi. Jadi menyangkut ilmu perkopian tadi, edukasi ke petani juga, kemudian memperbanyak event di sana, termasuk di sini pelaku-pelaku kopi, terutama yang dari Gayo, perlu berkolaborasi lebih, termasuk dengan Asosiasi Kopi Gayo Indonesia tadi ya Bu Adi. Dan dari cerita Bu Adi tadi kan, secara tidak langsung Bu Adi juga sudah mempromosikan daerah, pariwisatanya, budayanya, karena selalu menyebut seperti Teluk Tawar, dan itu memang, dan sosial budaya yang lain, karena memang itu tidak terpisah dari bagian Gayo secara keseluruhan, terutama yang menyangkut kopi ini. Nah,
balik ke brand tadi. Ini menarik, namanya Ratu Kopi Gayo. Kenapa sampai memilih nama Ratu Kopi Gayo? Karena rajanya Ah, sudah ada, ratunya yang belum atau seperti apa? Iya. nah, ini dia Bang. Sebenarnya saya juga nggak pernah berpikir untuk membuat brand Ratu Kopi Gayo ya Bang ya. Mhm. Jadi setiap saya ketemu sama teman-teman kopi, nah itu datang tuh Ratu Kopi Gayo gitu. Oh Nah iya itu iya dia iya. Ratu Kopi Gayo. Nah itu tuh nanyanya sama itu tuh, itu udah benar banget tuh sama itu yang nanyanya gitu. Oh Akhirnya iya saya iya. berpikir lama-lama saya buat juga nih brand Ratu Kopi Gayo Oh gitu. iya iya iya. Jadi nama brand Ratu Kopi Gayo ini nggak terlepas dari candaan teman-teman kali ya. Yang itu juga Ya berisi doa lah pengakuan Bang. ya, candaan, doa, Ya, dan itu juga berisi dari pengakuan di lapangan selama ini. Nah, karena nah betul. bicara kopi di Jabodetabek khususnya, apalagi di Jakarta, nah ini pasti Bu Adelinge. Nah, makanya kopi Bu Adelinge kopi, makanya dijuluki Ratu. Dijuluki Ratu, kemudian itu menginspirasi Bu Ade untuk dijadikan brand ya. Brand betul Bang. Nah, jadi ketika Jadi di-brandkan itu teman-teman langsung ingat, oh ya itu tuh orangnya memang. Nah, karena saya dengar bahwa Bu Ade ini ada di mana-mana memang. Jadi di mana-mananya itu ya dijuluki sebagai Ratu Kopi tadi ya. Karena kalau memang rajanya kan sudah banyak dalam arti pelaku kopi iya betul betul. laki-laki. Banyak kan laki-laki. Dan saya Iya. tuh nggak sekali dua kali dipanggil abang, bapak, bang. Oh gitu Dan ya. selalu Kenapa sampai dipanggil abang bapak? karena mikir gini, orang itu tuh mikir mungkin ya yang masuk ke dunia kopi ini kan banyak kan laki-laki, jarang Oh iya, perempuan, ya iya, kan? iya. Jadi ya awal-awal mereka pasti Pak Ade gitu, Oh sebelum Bang ketemu ya, sebelum yang baru kenal sebelum ya. ketemu, sebelum ketemu Jadi baru mereka kenal karena namanya juga Ade ya. ya kan bisa laki-laki dan bisa Iya, perempuan kan iya. gitu. Tapi setelah ketemu gimana kesannya? Kaget mereka. Nah mereka kadang-kadang ini saya itu terkadang gini loh bang, yang paling aneh ya orang kenal saya nggak kenal mereka gitu bang. Jadi ketika saya masuk ke dunia kopi, Hai Bu Ade gitu kan, siapa ya? Ih, masa Bu Ade nggak tahu saya? Memang Bu Ade ini ratu kopi di mana-mana udah terkenal, udah tahu orang gitu kan. Justru saya kadang-kadang yang merasa nggak enak sama orang bang. Ya Allah Tuhan maaf ya, saya bukannya sombong gitu. Jadi maaf saja. Gitu. Ya kami tahu kok gitu. Jadi nggak apa-apa Bu katanya gitu. Maaf yang kemarin saya manggil abang katanya gitu. Oh iya. Iya, iya, iya. Jadi karena ada di mana-mana tadi dengan kiprah dan kontribusinya selama ini dan Ya, dijuluki itu tuh Ratu Kopi Gayo. Nah, jadi dengan kemudian dijadikan brand ini semakin terimage di ingatan teman-teman ini ya. ya betul bang. Ya ya luar biasa. Kemudian Semoga menjadi doa bang. ya amin. Kemudian harapan Bu Ade nih buat teman-teman pelaku kopi terutama milenial milenial dan generasi Z, lebih-lebih situasi pandemi ini seperti apa Bu Ade pesannya? Uh, Pesannya yang pertama untuk petani dulu ya bang ya. Mhm. Petani ataupun penggiat kopi ya, dimanapun, bukan hanya di Gayo, Aceh Tengah, Takengon dan Benar Meriah ataupun Gayo Luas. Saya ingin untuk seluruh petani kopi yang ada di Indonesia, mari kita sama-sama menaikkan derajat kopi kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti trennya luar negeri, yaitu kita membuat traceability kopi kita ini lebih lengkap, lebih Mhm. bagus. Proses kita naikkan. Walaupun mungkin ada memang kebutuhan yang prosesnya itu hanya biasa-biasa saja. Tapi saya mohon kepada petani-petaninya mulailah bangkit untuk membuat kopi yang lebih baik. Mhm. Catat setiap apa yang dimiliki oleh kopi tersebut. Mulai datanya, ketinggiannya berapa, terus Mhm. suhunya, kadar airnya berapa, apa aja yang ada dikeluarkan oleh rasa kopi tersebut. Dengan traceability itu lengkap, maka kita lebih gampang menjual kopinya. Ya, ya. Kenapa? Orang nggak perlu mencari datang lagi, nggak nanya lagi. Sekarang ini banyak petani kopi, pembeli kopi itu bertanya, jangan menurut saya gini, jangan sampai pembeli kopi itu bertanya berulang-ulang kali. Itu akan membuat dia bosan. Hmm.
Karena waste Lebih time baik, ya. ya. Jadi lebih baik kita sebagai penjual kopi melengkapi data kopi kita ini yang kita sebut adalah traceability kopi. Jadi data kita itu lengkap, mulai petaninya apa, prosesnya apa, panennya tahun berapa. Nah, terus kadar airnya berapa, terus varietas kopinya apa. Kita lengkapin semuanya. Baru kita jual. Kita promosikan bahwa saya menghasilkan kopi ini loh datanya. Kayak kita mau pergi ke naik pesawat aja, Bang. Ini loh KTP saya. Dan ketika traceability kopi itu lengkap dan dilengkapi oleh petani, maka semua orang nggak akan bertanya, oh inilah petani yang sudah top, inilah petani yang bisa mengikuti tren sekarang ini. Jangan menunggu orang minta, coba dong speknya, kasih dulu. Itu pun 2 jam dulu baru dikasih, Bang. Udah nyari lagi ke tempat orang lain. Gitu. Jadi saya ingin sekali petani-petani kopi kita bisa sedikit cerdas, bisa mengikuti tren teknologi sekarang ini. Kan pandemi ini sebenarnya merubah manusia ke arah teknologi. Yang dulu mungkin orang di kampung-kampung nggak tahu bagaimana nih cara mengolah jum, gitu kan? Bagaimana nih mau ikut jum? Nah sekarang sampai pelosok-pelosok dunia ini bisa. Kenapa petani kopi tidak bisa? Coba, yuk bapak-bapak, ibu-ibu petani, kita naikkan bagaimana caranya menjual kopi secara teknologi zaman sekarang. Gunakan teknologi, kita udah beli paket nih, gunakan teknologi dengan baik. Mari promosikan kopi Anda dengan baik, hasil kopi Anda dengan baik. Saya yakin menjadi petani itu capek, jadi bagaimana caranya kita mendapatkan hasil yang baik, tidak menjual kopi ke orang-orang yang di sekeliling yang hanya menjatuhkan harga. Nah, saran untuk anak milenial sekarang ini, sebenarnya anak-anak milenial ini sudah mulai bangkit, Bang. Sudah mulai menggerakkan hatinya. Oh, dunia kopi ini ternyata sangat menjanjikan. Gitu. Saya ingin anak-anak milenial ini mencintai kopi. Cintailah kopi ini. Rasakan dulu kopi ini, bagaimana rasa pahitnya kopi ini. Setelah kita minum kopi rasa pahit ini, akhirnya akan kita dapatkan apa? Rasa manisnya. Nah, di dunia kopi sama. Jadi kita bagaimana caranya memang berkorban dulu, belajar dulu, yuk belajar sama-sama. Kalau anak-anak milenial yang ada di Indonesia, Jakarta, silakan. Kalau memang mau belajar kopi, saya siap berbagi pengetahuan. Mungkin nanti dari dia kita juga dapat ilmu juga. Mari sama-sama. Jadi bila mungkin ada anak-anak nih, aduh, orang kan udah di dalam hati gitu. Kalau mau belajar kelas barista itu pasti mahal. Pasti di awal itu, Bang. Aduh, pasti mahal nih gitu. Mungkin saya bisa mengajarkan mereka tidak perlu dengan bayar mahal untuk mengurus bahan praktek aja. Mungkin kan praktek kita perlu susu, perlu kopi, perlu air gitu kan. Hanya itu saja. Semasih ada yang mau belajar, ayo saya siap berbagi pengetahuan dengan anak-anak sekarang. Yang mau boleh kontak nanti kontaknya bisa dengan Bang Yus tadi. Ya. Ini menarik tadi pesan buat anak muda. Jadi rasakan pahitnya dulu, baru manisnya. Ini persis sama seperti kopi itu ya. Jadi betul, pahit, kemudian berbuah manis dan kemudahan, kenikmatan dan kesuksesan gitu ya. Luar biasa filosofis ini pesannya Bu Adi. Kemudian buat pemerintah daerah, terutama di Gayo ada pesan Bu? Pesannya untuk Pemda daerah ya, mungkin kita lebih ke bantuan untuk mempromosikan kopi kita. Saya minta bantuan pemerintah daerah untuk traceability petaninya tadi, Bang. Mungkin petani belum sampai ya ke sana. Marilah melalui desa-desa. Berarti satu desa itu memiliki kapasitas lahan berapa. Jadi mulai satu aja dulu. Misalnya nggak perlu banyak. Satu desa itu bisa mengumpulkan 10 data aja. Nah, 10 data itu sudah traceability. Nanti boleh saya bantu apa aja sih isi daripada traceability itu. Nah, akhirnya dari 10 orang ini akan berkembang nanti dengan yang lain. Yang lain akan mengikuti secara otomatis. Kenapa?
Karena ini adalah pengalaman saya untuk di daerah lain, ya kan? Satu saya naikkan ke permukaan, maka yang lain akan mengikut. Gitu. Akan keinginan. Kenapa? Karena mereka ingin. Data ini saya akan masukkan. Saya akan kerjasamakan dengan Kementan. Saya akan lapor ke Kementan. Pak, saya punya data petani dari daerah Pangandaran di desa ini. Pak, saya punya petani binaan saya di daerah Malang, di desa Taji, ketinggian ini. Ini datanya lengkap, Pak. Berikut KTP-nya, berikut data mereka tuh, luas tanahnya, berapa kali panen, lengkap. Dan itu yang akan kami bangun nanti bekerjasama sama Kementan adalah salah satu wadah namanya Satu Pintu, Bang. Jadi seluruh kopi Nusantara ini akan ada di satu pintu ini. Jadi kita akan tahu dari desa misalnya Bebesen. Bebesen itu kan banyak lagi nih, Bang. Ya kan? Bebesen itu. Nah, satu desa itu akan kita ambil dulu 10 kopi yang terbaik. Itu lengkap datanya. Itu saya akan masukkan ke satu pintu ini. Maka kalau kami kebutuhan kopi dari orang yang 10 ini akan kami ambil. Base data ya. Berdasarkan data the best datanya. Itu yang saya minta kalau bisa sama Pemda daerahnya tolong digalakkan. Kenapa? Itu juga sebagai salah satu data untuk Pemda bahwa Pemda nanti akan mengetahui dari data tersebut akan keluar database-nya petani kopi Takengon itu berapa luas sih petani kopinya? Berapa banyak sih petaninya? Berapa sih hasil dari pertaniannya? Itu akan didata terus, Bang. Nah, itu akan menjadi data mereka yang akan bisa dilaporkan ke Kementan. Kenapa? Di Kementan ini banyak dana-dana yang bisa dioper ke pertanian. Baik itu dari rumah jemur, pupuk, ataupun rumah proses, gitu, Bang. Itu yang bisa kita kerjasamakan. Saya memberikan ini karena kita sudah memiliki petani-petani binaan yang mendapatkan hal tersebut. Ya, karena saya sudah mulai dan ada hasilnya juga, Betul. Saya ingin di Gayo juga sama sedemikian. Mungkin yang terkait adalah dinas pertaniannya ya, Bang. Nah, dinas pertanian ini tolong membantu petani-petani ini membuatkan draft untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Gitu. Nah, hari ini juga tadi saya mendapatkan ada WA dari teman-teman dari Kementan bahwa ada hal-hal yang akan diluncurkan ke pertanian, baik itu komoditi kopi gitu loh. Nah, ini yang akan kita berikan ke mereka. Tolong, ini mungkin bisa ditarik dari pusat. Apa sih kekurangan pertanian di Takengon? Apakah rumah jemur gitu? Apakah bibit gitu? Apakah yang lain gitu? Nah, ini yang bisa kita sharing ke mereka, Bang. Ada pesan yang lain? Mungkin untuk Pemda daerahnya itu, itu aja, Bang. Traceability kopinya tolong ditingkatkan sehingga kami, bahkan bukan kami ya, Bang, itu mancanegara. Mancanegara akan mengintip. Karena apa? Itu akan dimasukkan ke dalam web, Bang. Betul. Webnya Kementan. Jadi data-data itu akan langsung keluar. Kalau Kopi Gayo nanti webnya itu akan keluar data petaninya lengkap semuanya. Sampai putu-putu kopinya, sampai dia metik-metik kopi di kebun, sampai ke proses itu semuanya terpaparkan. Dan seperti Bu Ade jelaskan bahwa nantinya buyer mudah sekali dengan keberadaan data itu, dan dari sisi petani, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, dan banyak pihak lainnya, ini bisa jadi acuan, kemudian perbandingan, dan untuk pengembangan yang lain-lain. Nah, tentunya penting sekali data ini. Nah, jadi karena zaman kita ini adalah zaman teknologi, Bang. Ketika zaman teknologi ini sudah berjalan, orang tidak perlu lagi ngelihat kebunnya. Orang tinggal klik aja di depan matanya, dia udah bisa ngelihat kebunnya, bagaimana cara prosesnya nih kopi, bagaimana cara penjemurannya, bagaimana dia menjadikan green bean yang baik. Itu saja. Nah, ketika mereka udah melihatnya, oke, mereka akan pesen. Gitu. Baik, Bu Ade dan teman-teman. Mudah-mudahan cerita kita siang hari ini dengan Bu Adelinge dari Ratu Kopi Gayo bisa mengilmu kita, bisa menginspirasi kita, kemudian bisa menggerakkan kita yang terutama yang berminat di kopi, berbisnis di kafe, barista, dan yang lain-lain untuk mempromosikan, menjual lebih kopi yang ada di daerah kita masing-masing, yaitu kopi Nusantara.
Bu Adi, terima kasih banyak ya atas waktunya. Bang. Ini di tengah kesibukannya meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Doa kami sehat walafiat, kemudian sukses terus. Ratu Kopi Gayo. Amin. Bu Adi, dan salam hangat buat keluarga. Nah, insya Allah di lain sesi kita sambung lagi. Sekali lagi terima kasih, luar biasa Bang. Cerita suksesnya, perjuangannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.